Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungannya, serta selalu bersemangat, tetap sehat dalam mengikuti pembelajaran daring. Nah, karena ini pertemuan pertama, ada baiknya Ibu perkenalkan diri, tapi sebelumnya untuk kelancaran kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Nur Hidayati, Ibu DMTSN 1 Jemberana, mengajar pelajaran IPS, dan asal Ibu atau alamat Ibu ada di Sumbersari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jemberana, Bali. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran kita untuk pertemuan pertama ini adalah yang pertama itu menjelaskan pengertian ruang. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Kemudian tujuan yang ketiga menjelaskan 3 faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang, dan yang terakhir adalah kalian setelah mempelajari ruang dan interaksi ruang ini dapat menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah yang ada di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian ruang. Ruang itu dapat diartikan sebagai tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Jadi tidak hanya sebatas tempat hidup manusia saja, tapi juga sekaligus tempat hidup semua makhluk yang ada di permukaan bumi. Nah, di sini selanjutnya adalah contoh-contoh ruang. Yang pertama itu adalah bumi. Bumi ini juga dikatakan sebagai ruang karena bumi dihuni oleh berbagai macam makhluk hidup untuk tinggal. Kemudian contoh yang kedua itu adalah ruang kerja. Ruang kerja juga merupakan salah satu contoh dari ruang. Yang berikutnya itu adalah akuarium. Jadi ruang itu tidak hanya yang ada di darat saja, tetapi juga yang ada di wilayah perairan. Kemudian berikutnya itu adalah contoh yang lain adalah pemandangan alam. Ini merupakan juga salah satu dari contoh ruang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang ini dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi, juga permasalahannya dan keterkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang di sekitarnya. Nah, interaksi ruang ini dapat berupa pergerakan orang, barang, atau informasi dari daerah asal menuju ke daerah tujuan atau dari suatu daerah ke daerah yang lain. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi antar ruang. Di sini ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama itu adalah adanya komplementari atau saling melengkapi dari setiap wilayah. Kemudian yang kedua itu adalah adanya intervening opportunity atau kesempatan berintervensi atau berinteraksi. Dan yang ketiga itu adalah adanya transferability atau keadaan dapat dipindahkan, atau itu adalah kemudahan di dalam transfer atau untuk mengirimkan suatu barang ataupun jasa. Nah, kita akan membahas satu persatu tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama, itu adalah faktor saling melengkapi atau komplementari atau region komplementari. Ini maksudnya adalah
kondisi saling melengkapi yang terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan. Contohnya, wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A tentu saja akan membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B juga akan membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka masing-masing bisa melakukan interaksi dengan wilayah A dengan B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Contohnya kalau wilayah yang saling melengkapi di wilayah Bali ini, misalnya kita di Gilimanuk. Kita di Gilimanuk dekat dengan pantai sehingga potensi kita itu bisa dari hasil-hasil dari perikanan. Kemudian kita ketahui wilayah yang lain di Provinsi Bali ini adalah Bedugul sebagai salah satu penghasil sayur dan buah. Nah, apabila kedua wilayah tersebut, Gilimanuk ataupun Bedugul, itu memiliki surplus atau kelebihan dalam hal sumber daya, maka wilayah tersebut bisa menjalin hubungan interaksi sehingga muncullah atau akan terjadi aktivitas perdagangan atau jual beli antara orang-orang atau masyarakat yang tinggal di Gilimanuk dengan masyarakat yang tinggal di Bedugul. Kemudian yang berikutnya, adalah kesempatan antara atau disebut dengan intervening opportunity. Maksudnya, kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Contohnya, wilayah A yang biasanya membeli ikan ke wilayah B, namun kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Nah, karena wilayah C jaraknya jauh lebih dekat dan dari segi transportasi itu akan lebih hemat, maka para pembeli ikan dari wilayah A tidak lagi membeli ke wilayah B, tetapi akan berpindah ke wilayah C. Karena itu dapat menghemat dari segi biaya transportasi. Ini adalah gambar dari kesempatan antara atau yang disebut dengan intervening opportunity. Jadi di mana wilayah A itu surplus sayuran minus ikan, kemudian wilayah B surplus ikan minus sayuran. Nah, kemudian di sini ternyata ada wilayah C yang juga surplus ikan dan minus sayuran. Nah, wilayah A yang sebetulnya sehari-hari itu berinteraksi dengan wilayah B untuk mendapatkan ikan, maka dia akan berpindah ke wilayah C itu beralih karena dipertimbangkan biaya transportasinya itu jauh lebih murah jika berinteraksi dengan wilayah C daripada ke wilayah B. Sehingga di sini ini dijelaskan ada panah yang putus-putus itu berarti interaksinya lebih lemah. Sedangkan yang wilayah A ke wilayah C itu interaksinya lebih kuat karena biaya transportasi untuk melakukan interaksi dengan wilayah C itu lebih hemat. Yang terakhir itu adalah kemudahan transfer atau transferability. Ini maksudnya pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut hanya harus lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar uang tidak akan terjadi, dan sebaliknya, apabila pengangkutannya itu lebih murah atau akses transportasinya itu lebih gampang dijangkau, maka akan lebih besar untuk memungkinkan terjadinya interaksi antar ruang. Ya, para siswa kelas 7 MTSN 1 Jembrana,
Itu dulu untuk perkenalan materi kita hari ini, materi ruang dan interaksi antar ruang. Nah, untuk selanjutnya nanti kalian akan Ibu kirimkan link untuk mengerjakan tugas agar Ibu bisa mengetahui respon kalian tentang materi yang Ibu berikan. Nah, sebelum Ibu akhiri, baiknya Ibu memperingatkan kembali untuk selalu menjaga kesehatan, untuk tetap memaksimalkan ibadah dan berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir. Dan mudah-mudahan kalian tetap sehat, semangat mengikuti semua pelajaran daring dari semua ibu guru ataupun bapak guru mata pelajaran yang akan menyampaikan materi melalui daring. Nah, untuk mengakhiri, baiknya marilah kita membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan satu pantun. Tengah hari sawah membelah, hutan rimba, tempat si rusa. Maafkan kalau ada salah, namanya juga manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.